Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, dalam kehidupan setiap kita itu memiliki sedikitnya 3 hal besar. Yaitu kalau kita rumuskan lewat satu pertanyaan, pertama menjawab hal-hal yang berkaitan dengan kenapa atau why. Yang kedua menyangkut dengan pertanyaan what, apa. Dan yang ketiga menyangkut dengan pertanyaan how. Why itu biasanya diwakili oleh leader, what oleh profesional, dan how oleh manajer. Nah, dari 3 hal ini membutuhkan satu karakteristik yang sedikit berbeda walaupun sebagian besar sama. Jadi saya lewat 3 hal besar tadi itu akan membahas tentang apa itu karakter. Karakter kita tahu dia adalah bagian yang muncul pada saat kita berada pada situasi tempat dan waktu tertentu. Karena itu dia bersifat eksternal memang, awalnya eksternal, walaupun kemudian dia masuk ke dalam kedirian dan kejiwaan seorang manusia. Makanya kalau kita cari istilah karakter dari bahasa Yunani, karasein itu artinya to engrave, mengukir atau memahat. Itu artinya di luar. Maka karakter bisa kita pahami sebagai satu kumpulan perangai, tabiat, perilaku yang terukir secara perlahan, yang dia tumbuh bersama kelemahan Anda sendiri ketika Anda menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai masalah, dan Anda meresponnya mungkin dengan cara-cara yang di awal kurang pas, kurang tepat, dan lama-lama kemudian menjadi tepat, menjadi baik. Nah, jadi kepemimpinan yang dibicarakan oleh banyak orang itu bukan hanya dalam rangka atau untuk hanya pemimpin-pemimpin yang sifatnya formil. Kita hidup menjadi seorang diri secara individual juga memiliki dan harus memiliki kualitas kepemimpinan. Maka seorang pemimpin itu biasanya pertama dia berpikir lebih dulu atau berjalan lebih awal daripada orang kebanyakan. Maka secara individu kita pun menjadi pemimpin buat diri kita sendiri sehingga kita memiliki ide, inisiatif, gagasan yang lebih dulu yang terkadang orang kebanyakan atau orang pada umumnya belum memiliki ide itu. Dan kita lihat dalam sejarah, banyak orang, para pemimpin-pemimpin besar ini sudah memikirkan yang orang lain belum memikirkannya. Terkadang pikiran-pikiran para pemimpin, para filosof terdahulu itu diakui dan diikutinya setelah yang bersangkutan tiada. Maka itu yang disebut think ahead. Yang kedua, seorang pemimpin atau seseorang individu yang tampil yang memiliki kualitas leadership yang baik, selain yang pertama tadi itu berjalan dan berpikir lebih dulu, dia juga harus mampu membangun harapan. Harapan itu yang paling penting buat diri kita sendiri. Bukan hanya buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Karena ada satu istilah, alangkah sempitnya hidup ini jika tidak memiliki harapan. Jadi harapan itu bisa membangun kehidupan kita lebih dinamis, membangun kehidupan kita lebih progresif. Karena apa? Karena ada satu langkah, ada satu tujuan-tujuan antara tujuan-tujuan baik besar maupun kecil yang akan kita capai. Dan itu menjadi harapan kita. Nah, seorang yang memiliki kualitas leadership yang baik, baik secara individu maupun secara sosial, dia memiliki kemampuan membangun dan menciptakan harapan-harapan itu. Yang ketiga, seorang pemimpin atau seorang individu yang memiliki kualitas leadership yang baik, fokusnya pada orang. Jadi tidak lagi fokus kepada target, kepada program, kepada berbagai macam di luar seseorang, di luar jiwa diri orang. Kenapa? Karena jika kita sudah menyentuh orang,
jika kita sudah mengatur orang dengan cara-cara yang sangat manusiawi, yang sangat menyenangkan, maka orang itu dengan sendirinya akan bangkit, akan melakukan berbagai macam hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan. Maka dengan 3 hal tadi itu, kualitas-kualitas individu dia akan tumbuh, dia akan tampil, dia akan menjadi dengan sendirinya role model buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan paparan awal sampai akhir tadi itu sebetulnya kita sedang bicara apa itu karakter. Jadi karakter sangat membantu seseorang untuk menjadi dirinya, untuk membantu orang lain menjadi dirinya, juga untuk membantu banyak orang untuk mencapai apa yang diharapkannya. Karena dengan karakter itu, orang menjadi sesuai dengan situasi tempat yang dibutuhkan. Orang menjadi relevan, orang menjadi memiliki kompetensi atau yang disebut eligible, memiliki syarat untuk tampil menjadi seorang yang bijak, menjadi seorang yang tampil memenuhi harapan-harapan banyak orang. Teman-teman yang saya hormati, jadi seseorang yang memiliki kualitas leadership tadi itu, pada akhirnya dia tampil juga sebagai orang biasa. Dulu para murid yang bersekolah dan mengenyam pendidikan di Athena, Yunani itu, pertama dia muncul sebagai filsuf. Kita kenal banyak orang filsuf di Athena itu. Lalu setelah itu dia tampil sebagai orang bijak. Lalu setelah itu dia tampil sebagai orator, sebagai motivator. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dia tampil menjadi orang biasa. Orang-orang hebat pada akhirnya dia akan tampil menjadi orang biasa. Baik penampilannya maupun pembicaraannya. Tetapi kedalaman pengetahuan, pengalaman itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar yang bersangkutan itu. Maka kita bisa menyimpulkan sebuah karakter yang sudah mendarah daging, yang sudah embedded dengan diri seseorang, yang karakter itu pelengkap penting dari sebuah pendidikan, dari sebuah pengetahuan, maka dia akan tampil menjadi orang biasa, yang karena orang biasa itulah orang lain merasa tidak ada jarak. Orang lain merasa bukan orang lain terhadap individu yang memiliki kualitas leadership tadi itu. Orang-orang terdahulu, para nabi, para wali itu tampil seperti orang biasa pada umumnya. Sampai di sini dulu sesi kita untuk sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.